Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anis Rohmatun dari Universitas Pancasila, kelas reguler khusus dengan NIM 442321701. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang order to cash atau biasa disebut dengan O2C. Apa sih order to cash itu? Proses order to cash merupakan proses bisnis yang mencakup semua langkah yang diperlukan dalam menjalankan bisnis dari saat menerima pesanan dari customer sampai menerima pembayaran atas pesanan tersebut. Order to cash atau O2C mencakup berbagai fungsi dalam perusahaan, yaitu penjualan, pengiriman barang atau layanan, fakturasi, dan pengelolaan pembayaran. Nah, di sini terdapat beberapa step pada order to cash. Yang pertama adalah request for quotation. Kemudian ada sales order, lalu delivery barang, kemudian customer invoice, dan terakhir adalah cash in. Nah, untuk request for quotation, pelakunya itu ya merupakan sales. Kemudian untuk sales order, pelakunya adalah sales, delivery barang, pelakunya merupakan warehouse, dan customer invoice, pelakunya yaitu akuntan, kemudian cash in atau pembayaran, pelakunya itu akuntan. Nah, pada order to cash ini, saya akan mensimulasikannya pada ODU 16. Saya memiliki skenario seperti ini. PT Lestari merupakan sebuah perusahaan yang bergerak di bidang furniture. PT Lestari memproduksi berbagai jenis furniture, baik untuk rumah tangga maupun kantor. PT Lestari melakukan strategi pemasaran baru untuk meningkatkan penjualan. Nah, PT Kejora merupakan customer baru dari PT Lestari. PT Lestari mengirimkan penawaran kepada PT Kejora, yang mana setelah itu PT Kejora menyetujui penawaran yang diberikan oleh PT Lestari. Kemudian, transaksi pembelian dimulai dari pembuatan sales order sampai pembayaran oleh PT Kejora. Nah, di sini ada beberapa data, yaitu expedition date, maaf ini ada typo, sebenarnya expiration date. Expiration date-nya 21 November 2023. Maksudnya expiration date sini adalah expiration date dari quotation tersebut. Kemudian ada payment terms, immediate payment, lalu produknya ini large dash, kemudian dengan quantity 30. Unit price-nya seharga 650. Oke. Kemudian, setelah PT Lestari memeriksa ketersediaan stok produk, bagian warehouse PT Lestari akan mengirimkan produk ke PT Kejora. Setelah produk sampai, bagian finance dan accounting PT Lestari akan mengirimkan tagihan atau customer invoice ke PT Kejora dalam bentuk regular invoice. Sesuai dengan term of payment, finance dan accounting PT Lestari akan menerima uang pembayaran atau cash in pada PT Kejora dan mengkonfirmasinya. Oke, selanjutnya mari kita buka ODU 16-nya untuk mensimulasikan proses order to cash ini. Ya, ini merupakan akun dari admin. Nah, untuk langkah pertama, seperti biasa, kita harus membuat user untuk skenario ini. Kita memiliki 3 user. Yang pertama itu user akuntan, yaitu adik akuntan, kemudian user sales, Surya sales, dan terakhir adalah user warehouse, Wulan warehouse. Lalu pada setting, saya akan mengubah menjadi developer mode terlebih dahulu. Oke, setelah itu, saya akan create user yang tadi saya sudah sebutkan. Nah, di sini terdapat adik akuntan.
PT Lestari. Nah, Adi Angkutan ini berperan sebagai accounting, maka dari itu untuk peran yang saya checklist di sini accounting yang billing. Untuk lainnya saya blankkan. Kemudian kita di sini dapat mengganti passwordnya seperti ini. Karena saya sudah membuat password, saya cancel. Lalu terdapat adik akuntan, kemudian adik akuntan, lalu Surya Sales. Ya, ini Surya Sales berperan sebagai sales. Kemudian di sini saya checklist sales administrator. Sama seperti tadi, dibuatkan passwordnya untuk login pada 3 browser. Kemudian yang terakhir ada Wulan Warehouse. Nah, Wulan Warehouse di sini bertindak sebagai inventory. Jadi saya di sini memilih inventory-nya sebagai administrator. Setelah itu, setelah saya membuat user, saya langsung login pada 3 browser yang saya miliki. Untuk browser ini saya akan login Adi Akuntan. Ya, di sini sudah login pada Adi Akuntan. Lalu kemudian saya akan login pada Wulan Warehouse. Oke, tunggu sebentar. Ya, ini sudah login pada akun warehouse. Kemudian yang terakhir ada akun sales. Surya Sales. Oke, baik. Langkah awal itu adalah request for quotation. Maka dari itu saya akan membuka akun sales, Surya Sales. Nah, di sini pada akun Surya Sales kita dapat memilih modul sales. Oh ya, sebelum pembuatan akun, pastikan teman-teman sudah menginstal modul sales, invoice, dan sales, invoice, dan inventory untuk melakukan skenario ini. Lalu di sini masuk quotation, saya akan membuat new quotation. Ya, di sini saya akan memberikan customer-nya itu PT Kejora. Nah, ini quotation date-nya hari ini. Kemudian expiration-nya saya buat 1 bulan. Berarti tanggal 21 November 2023. Price list, oke. Lalu produknya itu, produknya pada skenario itu adalah large desk. Oke, di sini diminta itu 30 dengan harga 650. Kuantitinya kita ubah dan harganya juga. Oke. Nah, kita sudah membuat new quotation. Sebelum kita send by email, kita save manually dulu. Oke. Nah, di sini terdapat S00091. Setelah quotation dibuat,
kita klik send by email. Oke, di sini ada PT Kejora, lalu sini attachment-nya sudah ter-attach, lalu tinggal klik send. Nah, pada log note sudah tertera bahwa Surya Sales mengirimkan quotation kepada customer. Apabila quotation tersebut telah disetujui oleh customer, maka Surya Sales akan mengkonfirm quotation tersebut. Maka di sini pada skenario ini PT Kejora mengkonfirm quotation tersebut. Maka di sini klik confirm. Oke, tunggu sebentar teman-teman. Oke, setelah confirm, maka di sini statusnya berubah menjadi sales order. Selanjutnya, setelah sales order telah confirm, kita akan lanjut pada akun warehouse. Akun warehouse. Ya, di sini saya akan masuk pada akun Wulan Warehouse. Oke, kita klik inventory di sini. Lalu ada delivery orders. Kita klik delivery orders-nya. Oke. Jadi itu kita harus menyamakan nomor SOO-nya. Di sini ada nomor SOO S00091. Maka pada inventory kita klik yang S00091. Nah, di sini terdapat inventory, yaitu oke, di sini terdapat produknya yang tersedia, maka kita bisa mengkonfirm produk tersebut. Oke, di sini kita klik done-nya 30. Lalu kita bisa mengklik validate. Oke, statusnya di sini sudah berubah dari waiting menjadi done. Lalu kita kembali ke akun dari sales. Oke, di sini setelah warehouse-nya sudah dalam kondisi done, kita akan meng-create invoice untuk melakukan penagihan kepada customer. Oke, di sini saya akan membuat create invoice-nya, yaitu regular invoice. Saya klik create and view invoice. Oke, di sini masih dalam draft ya teman-teman. Lalu setelah itu kita akan masuk ke akun adik akuntan untuk melakukan pembayaran. Kita klik accounting. Oke. Nah, di sini kita klik yang di sini kita dapat melihat untuk invoice yang masih notepad dan dalam bentuk draft. Kita klik yang ini. Nah, ini terdapat draft yang tadi sudah dibuat oleh sales. Lalu kita klik confirm. Nah, setelah itu kita dapat mengklik dengan send and print.
Di sini terdapat tiga pilihan, print, send by post, dan email. Di sini saya akan membuatnya hanya email saja. Untuk print, itu dapat dibuat sebagai database apabila diperlukan, tapi apabila tidak, boleh tidak dicentang. Lalu di sini sudah semua, lalu kita klik send. Oke. Setelah send and print, kita dapat melakukan itu kita klik yang register payment. Ya, kemudian di sini pembayaran dilakukan oleh bank, kemudian manual, lalu kita create payment. Nah, di sini sudah tertera yaitu in payment, yang artinya proses order to cash sedang dalam pembayaran. Jadi yang tadinya statusnya not paid menjadi in payment. Lalu kita bisa mengecek pada akun sales. Oke, akun sales kita refresh dulu. Nah, di sini juga sudah ganti ya teman-teman, menjadi statusnya menjadi in payment. Kira-kira begitu untuk step by step pada simulasi order to cash yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.